Berlatar belakang pada akhir dinasti Qing di Tiongkok, pada suatu hari seorang pemuda arogan bernama Wang yang juga merupakan anak konglomerat sedang berjalan-jalan di pasar bersama para pengawalnya. Mereka kemudian menemukan seorang pengemis bernama Su Chan yang tergeletak di tanah. Wang kemudian menyuruh orang-orangnya untuk menyerang pengemis itu tanpa alasan dan mempermalukannya. Mereka mengeroyok pria malang itu dengan brutal, tetapi Su Chan hanya pasrah dan tidak melawannya. Anak orang kaya itu juga yang arogan juga mengencingi Su Chan dan menghinanya. Setelah mereka pergi, Su Chan ditinggalkan begitu saja di jalan tanpa ada daya. Su Chan telah hidup dalam kesengsaraan selama sebulan terakhir, namun kehidupan sebelumnya berbeda. Adegan kemudian flashback ke beberapa bulan yang lalu. Di jalan yang sama, Wang dan antek-anteknya mencuri mainan seorang anak gadis kecil untuk bersenang-senang. Namun kali ini mereka dihentikan oleh Su Chan. Su Chan sendiri sebenarnya adalah mantan ahli bela diri yang berubah menjadi pengemis. Meskipun gaya hidup Su Chan dipandang rendah, ia telah mendapatkan popularitas karena keterampilan bertarungnya yang sering ia tunjukkan. Karena itu, dia juga mendapatkan gelar sebagai pemimpin pengemis. Su Chan meminta uang kepada Wang lalu memukuli antek-anteknya. Akhirnya, keadilan ditegakkan dan gadis kecil itu mendapatkan mainannya kembali. Semua orang bersorak-sorai untuk Su Chan, memujinya sebagai seorang pahlawan yang berani melawan orang-orang kaya demi kemakmuran orang-orang miskin. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi di kediaman Kaisar. Seorang pengawal kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mulai menyerang para pejabat tinggi. Matanya berubah menjadi putih susu dan kukunya memanjang, seolah-olah ada makhluk goib yang merasukinya. Para prajurit mencoba untuk menghentikannya, tetapi pria yang kerasukan jurig itu sangatlah kuat. Anggota Dewan Kota bernama Puka Yu Heng menyaksikan kejadian itu sambil bersembunyi dan berdoa untuk hidupnya. Pada saat yang sama, Kaisar yang tidak menyadari semuanya sedang tertidur di kamarnya. Dia juga mendapatkan mimpi buruk tentang seseorang dengan kuku panjang memenggal kepala tentaranya. Kaisar kemudian terbangun dengan keringat bercucuran karena mimpi tersebut dan segera memanggil Puka Yu Heng ke kamarnya. Saat itu, sang penjaga telah kembali ke bentuk normalnya dan tidak memiliki ingatan apapun tentang apa yang dia lakukan. Kaisar kemudian diberitahu bahwa hal yang sama juga terjadi pada banyak orang di kota. Rumor yang beredar menyalahkan virus yang sangat menular, tetapi Kaisar mengetahui ada sesuatu yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus menyembah surga selama beberapa hari tanpa bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, dia meminta Puka Yu Heng untuk memulai penyelidikan dan menemukan akar masalah saat dia pergi. Puka yang kebingungan dari mana dia harus memulai penyelidikan, kemudian dia meminta bantuan keponakannya yaitu Su Chan. Istri Su Chan yang bernama Rusuang adalah wanita di rumah itu. Perintahnya adalah mutlak yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Jadi ketika dia meminta suaminya untuk membantu Puka, Su Chan pun harus setuju. Pada saat yang sama, kita kemudian melihat seorang anggota dewan dengan panik berdoa di rumahnya. Dia telah mendapatkan mimpi buruk akhir-akhir ini dan memiliki perasaan yang menakutkan di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tidak terlihat merobohkan rak bukunya. Pria itu telah mengunci setiap pintu dan jendela di rumahnya dengan rantai dan gemok. Namun dia tetap merasa paranoid bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumah. Ketakutannya kemudian menjadi nyata ketika dia mendengar seseorang berbisik. Di belakangnya ada seorang pria seperti malaikat maut yang sedang menunggu untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba anggota dewan tersebut dibawa ke dunia mimpi di mana semua rekan-rekannya dibunuh dan dipasung di tiang. Dia mencoba melarikan diri namun anggota tubuhnya tertangkap dan terperangkap. Pada akhirnya mereka terkoyak dan pria itu terbunuh dalam sebuah pembunuhan brutal. Keesokan harinya, Su Chan membawa Puka ke rumah bordil atau pelacuran dengan alasan untuk melakukan penyelidikan. Pada kenyataannya dia muak dengan istrinya dan ingin bersenang-senang dengan orang lain untuk malam itu.
Dia berbaris dengan sekelompok wanita cantik dan sedang memilihnya ketika dia tiba-tiba mendengar Rusuang memanggilnya. Suchan dengan cepat keluar dan berpura-pura memasuki rumah bordil untuk pertama kalinya. Namun Rusuang tahu bahwa itu hanyalah alasan. Oleh karena itu, ketika mereka kembali ke rumah, dia mengeluarkan cambuk ingin memberinya pelajaran di tempat tidur. Di sisi lain, makhluk misterius terus menyerang para pejabat. Namun masih belum diketahui apa sebenarnya makhluk ini, karena mereka mengenakan tudung di atas topi mereka untuk menyembunyikan wajah mereka. Keesokan harinya, Suchan dan Puka Yuheng akhirnya menemukan petunjuk pertama mereka. Mereka menemukan seorang pejabat kesurupan dengan bola matanya menjadi benar-benar putih. Melihat itu, Suchan menunjukkan aksinya yang gagah. Dia menundukkan pejabat itu di depan penduduk dan tentara setempat. Hal itu pun membuat mereka menyemangatinya. Namun beberapa saat kemudian, petugas itu bangkit kembali dan mencekik Suchan dari belakang. Pada saat ini, tidak ada seorang prajurit pun yang berani untuk membantunya, kecuali satu orang, dan dia bahkan bukan seorang prajurit. Pria berbaju putih itu adalah Cha Jioju, yaitu seorang ahli seni bela diri dan pemimpin sekte Pengjing. Berkat tindakannya menyelamatkan Suchan, warga pun kemudian memberikan pujian kepada Jijo. Akibatnya, mereka tidak lagi peduli dengan Suchan dan itu membuatnya sangat kesal. Suatu hari ketika Suchan baru saja meninggalkan rumahnya, dia kemudian melihat sosok misterius berkerudung tidak jauh darinya. Lantas, dia pun memutuskan untuk mengejarnya. Tetapi kemudian orang-orang di sekitarnya tiba-tiba kesurupan dan menyerangnya. Puka Yuheng dan Rusuhan serta Suchan bagaimanapun tidak punya waktu untuk merawat orang-orang yang kerasukan itu. Sebab dia masih harus mengejar sosok misterius itu. Setelah mengejarnya di luar tembok kota, Suchan akhirnya menangkapnya dan menantangnya untuk berkelahi. Tapi baru saja mereka bertukar beberapa serangan, tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak seolah-olah telah ditelan oleh bumi. Suchan kemudian kembali ke kota dan menemukan orang-orang kerasukan yang telah jatuh. Ternyata kekacauan yang terjadi di dalam kota telah dihentikan oleh Jijo. Tidak hanya itu, dia juga menyelamatkan Rusuang dari orang-orang yang kerasukan. Setelah keadaan tenang, Jijo kemudian meminta penduduk untuk membawa orang yang kerasukan ke tempatnya, di mana ia berencana untuk menyembuhkan mereka. Beberapa waktu kemudian, di markas sekte Pengjing, Jijo mencoba mengobati orang kesurupan di depan murid-muridnya dengan menggunakan percikan api. Dan ajaibnya, orang-orang itu sadar begitu dia selesai melakukan ritual. Kehebatannya juga disaksikan oleh Suchan dan Puka Yuheng yang diam-diam mengintip dari dekat. Setelah kehilangan citra pahlawannya di mata orang-orang, Suchan menjadi depresi. Dia lebih suka merenung di atap dan menolak untuk makan. Namun yang mengejutkan, Jijo datang ke rumahnya mengaku ingin bertemu Suchan untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Di mana dia ingin meminta Suchan untuk membantu menangkap adiknya yang telah mengkhianati guru mereka. Jijo juga memperingatkan Suchan karena dia curiga adiknya telah mengincar Suchan sebagai target selanjutnya. Tetapi Suchan yang membencinya menolak permintaannya karena itu bukan urusannya. Sementara itu, Kaisar telah mengalami mimpi aneh di mana ia dikelilingi oleh makhluk jahat yang menyuruhnya menyerahkan kekuasaannya. Beberapa hari kemudian, salah satu pejabat kepercayaan Kaisar menyamar sebagai Suchan yang memfitnahnya. Dia berdoa di depan patung dewa sambil menjelek-jelekan Suchan, berharap itu akan mempengaruhi mereka yang mendengarnya. Tak lama kemudian, sosok berkerudung muncul kembali dan menyerang Suchan. Namun sosok berkerudung itu bukanlah tandingannya. Dengan kemampuan kungfunya, Suchan mampu menghalau lawannya. Meskipun pada akhirnya Jijo lah yang mengalahkan sosok itu. Tidak butuh waktu lama bagi Kaisar untuk mendengar tentang insiden itu. Segera setelah itu, dia memanggil Suchan dan Jijo ke istana untuk memberikan mereka hadiah. Namun, Suchan menolak untuk menerima apapun dari Kaisar karena dia sudah nyaman menjalani kehidupan yang santai sebagai pengemis. Setelah Suchan pergi, Kaisar kemudian mendiskusikan mimpi anehnya dengan Jijo, yang menyarankan dia untuk terus mengobati penyakit jantungnya untuk mengurangi frekuensi mimpi buruk. Kaisar tampaknya mempercayai Jijo, menjadikannya orang kepercayaan Kaisar. Berkat pengangkatannya, Jijo pun dipuji oleh seluruh kota.
Di sisi lain, Suchan semakin dilupakan oleh warga. Beberapa hari kemudian, Kaisar mengalami mimpi buruk lagi, jadi Puka Yuheng memanggil Suchan untuk menemui Kaisar lagi. Dalam perjalanan ke istana, Suchan menemukan keanehan Puka Yuheng. Selain itu, dia membawanya ke jalan yang tidak biasa. Dia melakukan itu karena dia pikir pria di depannya bukanlah Puka Yuheng tapi Jijo yang menyamar. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Jijo adalah akar penyebab semua kekacauan di ibu kota. Adapun cerita tentang saudara iparnya itu hanyalah rekayasa untuk menipu Suchan. Itu karena dia memiliki dendam terhadap Suchan. Namun Suchan tidak ingat alasan dendamnya memaksa Jijo untuk memberitahunya. Jadi 10 tahun yang lalu ada ujian bela diri yang seharusnya dimenangkan oleh Jijo. Lalu Suchan mengacaukannya. Itu sebabnya dia ingin membunuh Suchan sebagai penghormatan kepada saudaranya. Apa yang dikatakan Jijo ini adalah benar. Suchan bahkan membunuh saudara Jijo saat itu. Tapi itu karena dia mengkhianatinya. Tetap saja Jijo tidak peduli dengan alasan Suchan. Dia masih berpikir Suchan adalah pembunuh saudaranya, jadi dia harus mati. Dan pertempuran di antara mereka pun kemudian dimulai. Mereka memiliki kemampuan yang sama memaksa Jijo untuk berubah bentuk. Ternyata dia adalah monster yang digosipkan oleh warga. Akhirnya, Suchan terpaksa menggunakan teknik serangan naga untuk menghilangkan sihir Jijo. Hal itu pun membuatnya kembali ke wujud manusianya lagi. Tetapi pada titik ini, energi Suchan sudah terkuras. Jijo pun kemudian berhasil mengalahkannya meski dalam wujud manusia dan bahkan kakinya patah. Di sisi lain ibu kota, anak buah Jijo mengklaim bahwa mereka telah menerima perintah dari Kaisar untuk membasmi geng pengemis yang diduga memberontak. Jadi mereka membantai geng pengemis termasuk Rusuang. Singkatnya, Suchan yang mengetahui itu sangat terpukul saat mengetahui istrinya sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, Puka Yuheng akhirnya mengetahui tentang pembantaian itu. Lantas dia pun segera pergi ke Kaisar untuk meminta penjelasannya. Tetapi para penjaga menolak untuk mengizinkannya masuk. Namun pada akhirnya dia pun mengetahui bahwa ini semua adalah perbuatan Jijo. Kaisar saat ini sedang sakit, jadi Jijo yang memberikan semua perintah. Setelah istrinya meninggal dan kakinya sekarang patah, Suchan tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Dia telah berubah dari pahlawan menjadi sampah yang bahkan diinjak-injak dan dikencingi oleh orang kaya. Untungnya ketika dia sedang mencari makanan, Puka Yuheng menemukannya. Dia kemudian membawa Suchan ke tempat yang aman dan mencoba merawat kakinya. Situasi menjadi tidak terkendali setelah Jijo mengendalikan kekaisaran dari belakang. Sementara itu Kaisar sendiri tidak pernah menyadari bahwa Jijo telah menipunya. Dan malahan terus mempercayainya untuk menggantikan posisinya selama ia sakit. Dia bahkan tidak menyadari bahwa anak buah Jijo telah menindas rakyat. Dalam situasi seperti ini, Suchan biasanya membantu warga. Namun kondisinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk melindungi rakyat. Yang ada dalam pikirannya adalah mendiang istrinya dan yang dia lakukan hanyalah minum anggur. Ia sangat merindukan istrinya. Karena itu dia memutuskan untuk melompat ke sungai berharap bisa bertemu kembali dengannya setelah dia tenggelam. Untungnya Suchan diselamatkan oleh pengemis yang pernah dia bantu sebelumnya. Dia kemudian memberikan Suchan kata-kata penyemangat untuk terus hidup dan memberinya anggur. Berharap itu akan membuatnya kembali sadar. Karena dia percaya bahwa seorang pengemis selalu bisa melupakan semua masalah hidup setelah mabuk. Benar saja, setelah Suchan minum anggur, lantas dia pun mengingat gerakan mabuk yang dia baca dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang legenda. Dia kemudian mengingat isi buku itu sebelum mempraktekkan jurus-jurus di dalamnya.
Setelah mempelajari semua gerakan ini, Su Chan kemudian menjadi sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Jadi dia pun memutuskan untuk kembali ke kota. Untungnya Su Chan datang tepat waktu. Saat ini anak buah Jijo menyebabkan kekacauan di kota. Mereka bahkan ingin memukuli seorang gadis kecil dengan bangku. Tak lama kemudian Su Chan muncul dan dia menendang pria sadis itu sebelum dia bisa membunuh gadis kecil itu. Dan kemudian dia mengalahkan semua anak buah Jijo. Warga pun kemudian bersorak gembira melihat kembalinya ketua geng pengemis itu. Melihat Su Chan sudah pulih, Puka Yuheng langsung memeluknya. Tetapi kemudian dia ingat bahwa kaisar dalam bahaya. Jadi dia dengan cepat membawa Su Chan ke istana. Pada saat ini, kaisar akhirnya menyadari rencana keji Jijo. Tetapi dia masih tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Untungnya Su Chan tiba di istana beberapa saat kemudian. Pertandingan ulang antara Su Chan dan Jijo pun kembali lagi terjadi. Selama pertempuran, Su Chan menjadi lebih kuat berkat gerakan mabuknya. Hal itu pun memungkinkan dia untuk mengalahkan Jijo. Namun Jijo masih memiliki satu trik di lengan bajunya. Dia mengubah dirinya menjadi rusuang dengan sihirnya. Hal itu pun menyebabkan Su Chan ragu untuk menyerangnya. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa istrinya tidak mungkin hidup kembali. Tetap saja dia berterima kasih kepada Jijo karena memberinya satu kesempatan terakhir untuk melihat wajah istrinya. Setelah mengatakan itu, dia memukuli Jijo dengan sangat keras hingga dia jatuh ke bara api. Setelah semuanya tenang, kaisar berterima kasih kepada Su Chan dan akan memberi hadiah atas perbuatan baiknya dalam mengalahkan Jijo. Tapi dia kembali menolak hadiah apapun dari kaisar. Dia hanya ingin kaisar menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Pada akhir film, kehidupan di ibu kota telah kembali aman dan damai. Meski begitu, Su Chan tetap menjalani hidupnya sebagai pemimpin geng pengemis. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan mendiang istrinya. Dan dia cukup baik untuk memberinya makanan. Dengan ini film pun akhirnya berakhir. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di video-video berikutnya.